Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas mengenai visual arts atau seni visual. Nah, seni visual ini dapat membantu kita untuk mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Nah, spesifiknya pada kesempatan ini saya akan membahas pada beberapa kelompok khusus gitu ya. Yang pertama kita akan awali dengan kelompok anak-anak. Oke, nah sebelum kita mulai membahas mengenai kelompok khusus ini, ya saya akan perjelas lagi mengenai seni visual. Nah, seni visual itu sendiri adalah seperti bentuk seni lainnya, itu dapat sangat membantu kita untuk mengekspresikan diri kita. Ya, dan seni visual ini uniknya juga dapat kita gabungkan di dalam sesi-sesi konseling ya pada hampir semua populasi ya gitu, karena merupakan media yang efektif juga untuk membantu kita berkomunikasi dengan lebih lancar gitu. Kalau misalnya tanpa ada aktivitas seni pada beberapa individu gitu, itu kesulitan untuk mengekspresikan dirinya. Nah, dengan adanya aktivitas seni ini ada kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan terlebih dahulu dirinya. Nah, kemudian jika berkenan akan dibahas secara apa ya, dalam bentuk percakapan begitu ya, secara oral, secara lisan gitu dalam sesi konseling. Nah, ekspresi seni ini tadi untuk berkomunikasi secara visual mengenai perasaan, pikiran, dan juga hambatan-hambatan di dalam diri kita, hambatan psikologis. Nah, di situ akan sangat membantu ya, terlebih ketika ada pikiran atau perasaan dan hambatan-hambatan tadi itu yang jika dilisankan akan terasa terlalu menyakitkan. Nah, difasilitasilah dengan aktivitas seni ini tadi, khususnya adalah seni visual yang kita bahas di sini. Seni visual itu apa saja sih? Seni visual dapat meliputi kegiatan melukis, mewarnai, menggambar, membuat coret-coret, kemudian membuat wall art mungkin ya, karena medianya bukan kertas tapi di dinding semacam mural seperti itu. Nah, itu merupakan seni visual ya, sesuatu yang berkaitan dengan seni dan dapat kita saksikan secara visual. Baik, kita akan lanjutkan di sini mulai masuk ke topik yang populasi spesifiknya, yaitu anak-anak. Nah, karakteristik anak-anak yang masih sangat menggemari aktivitas bermain, nah ini cocok sekali dengan kegiatan-kegiatan seni yang itu juga dapat mereka maknai sebagai sebuah permainan. Nah, pada klien anak-anak ya, seni ini tadi dapat menjadi sarana mereka untuk melampiaskan gitu, melampiaskan gejolak-gejolak, melampiaskan dorongan, keingintahuan juga bahkan ya, apa yang mereka simpan di dalam otaknya, yang mereka pikirkan itu dapat mereka visualkan dalam bentuk gambar-gambar, coretan, gores-goresan begitu ya, di media apapun yang mereka gunakan. Nah, ini adalah menjadi sarana cara ekspresi yang juga turut mendukung pengembangan dari sisi kognitif dan juga afektifnya. Nah, sehingga akan bermanfaat juga sebagai cara-cara untuk menstimulasi. Apalagi jika setelahnya ada sesi untuk membahas apa ya yang baru saja kamu gambar gitu. Apa ya, ini apa saja, coba diceritakan, atau ini namanya apa ya, dan lain sebagainya. Nah, sekaligus juga memberikan stimulasi pada kemampuan berbahasa, kemudian juga kemampuan memori, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan seni mendukung kreativitas ya untuk anak-anak ini tadi, karena juga mengizinkan mereka untuk berimajinasi gitu, mengembangkan ide-ide, dan di situ juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas di sekolah, sehingga menjadi sarana untuk menyeimbangkan begitu. Kalau dari sisi kognitif, adik-adik atau anak-anak di sekolah lebih banyak diminta untuk berpikir ya, untuk mengingat dan lain sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas seni ini tadi dapat menyeimbangkan dari sisi fasilitasi emosi yang mereka rasakan.
Nah, penelitian menunjukkan bahwa seni dapat membantu juga pada young people, ya, kaum muda ini, anak-anak dan juga remaja, untuk bisa meredakan gejolak-gejolak emosional yang mereka rasakan. Misalnya, mereka bisa terfasilitasi dengan pilihan warna-warna yang beragam atau justru monokrom, ya, sesuai suasana hati. Kemudian pada peralatan yang mereka gunakan yang bisa mengekspresikan kekesalan atau kemarahan atau dorongan-dorongan lainnya yang itu jika terkatakan pada saat itu juga menimbulkan respon-respon dari lingkungan sosial yang berpotensi tentu saja membuat tidak nyaman. Baik. Nah, untuk hasil karya seni dari anak-anak itu sendiri tentu saja merupakan suatu ekspresi yang spontan, ya, yang jujur begitu dan indah untuk kita pandang. Indah dari sudut pandang keekspresifannya tadi itu yang mereka lakukan pada saat memproduksi karya seni. Dengan menggambar dan menggunakan aktivitas berkesenian, anak-anak menggunakan kendali atas hidup mereka. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki kesempatan, ya, di media yang dimiliki itu, kemudian mereka menuangkan ide-ide, imajinasi, dan juga tadi ketegangan-ketegangan apabila sedang memiliki hambatan-hambatan secara psikologis, nah itu bisa terekspresikan keluar. Nah, dengan demikian hal ini juga dapat berkembang menjadi coping yang produktif dan efektif untuk meredakan gejolak-gejolak di kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, ya, orang dewasa pun juga ada kesempatan dan bisa melakukan aktivitas ini bersama dengan anak-anak, ya, untuk bagaimana memahami respon-respon reaktif. Nah, kemudian juga pada kasus khusus yang dilaporkan oleh Cohen dan Lipman di sini berkaitan dengan situasi pelecehan misalnya. Nah, ketika anak secara langsung merasa takut atau tidak nyaman untuk mengatakan kepada orang dewasa di sekitarnya, nah terfasilitasi, terperantarai melalui aktivitas seni kreatif ini tadi. Nah, kemudian sebagai penguatnya, Riley juga melaporkan bahwa dengan melakukan aktivitas seni ini tadi itu merupakan sarana yang aman untuk mengekspresikan dan mengatakan misalnya pada hal-hal yang secara langsung jika itu menjadi bahan pembicaraan akan menimbulkan reaksi frontal dari orang dewasa di sekitarnya. Nah, itu dapat terfasilitasi pelan-pelan melalui kegiatan berkesenian ini, membuat mereka merasa nyaman dan aman yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam dialog-dialog yang lebih terbuka. Baik, ada pendekatan-pendekatan baik itu secara formal maupun secara informal. Jika secara formal berarti menggunakan alat-alat tes proyektif yang sudah well established sebelumnya, atau juga dapat berupa aktivitas-aktivitas seni yang informal yang kita menyediakan media dan juga sarana yang dapat dipilih dan kemudian digunakan. Nah, selain dalam bentuk tadi yang sudah saya sebutkan, ada lukisan, kemudian mewarnai atau menggambar, bisa juga seni visual ini menjadi suatu seni kriya, misalnya seni pahat, kemudian menggunakan tanah liat, begitu ya, atau proyeksi seni yang lainnya. Nah, namun barangkali untuk media-media yang baru saja saya sampaikan ini kurang populer secara umum karena memang tidak mudah, ya. Ada keterampilan seni yang sepertinya perlu dikuasai untuk bisa menghasilkan sesuatu dengan baik menggunakan media ini. Nah, tidak sesederhana ketika kita menggunakan media dua dimensi seperti kertas, kemudian permukaan lantai atau permukaan dinding dan juga kanvas misalnya. Nah, itu akan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan seni visual yang tiga dimensi.
Kemudian menggunakan media dalam bentuk gambar-gambar yang itu serial, berseri, berkelanjutan. Nah, ini juga dapat membantu anak berpikir secara lebih teratur gitu. Ada ceritanya, ada keruntutannya, ada juga proses recall, proses mengingat kembali dan juga memaparkan kembali. Nah, itu tadi juga dapat sekaligus menjadi stimulasi bagi anak. Kemudian family drawing. Nah, family drawing ini dapat juga digunakan baik sebagai assessment maupun sebagai bagian dari intervensi, terutamanya untuk anak-anak yang memiliki memiliki isu gitu ya terkait dengan keluarganya. Kemudian bisa digabungkan juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang menggunakan alat peraga. Nah, di sini tidak membuat ya, tetapi menggunakan alat-alat peraga, alat-alat yang berada di sekitar anak tersebut gitu, yang kemudian dapat digunakan juga menjadi properti untuk konseling ini tadi. Penggunaan alat peraga dilaporkan oleh Simel ini menjadi pemantik begitu ya untuk memunculkan insight-insight dan membuka wawasan bagi anak. Nah, dengan demikian seni ini pada kelompok spesifik ya yang kita bahas adalah anak-anak, pada kesempatan ini dapat membantu anak untuk lebih memahami dirinya secara aman, secara bebas, dan dia tidak mengkhawatirkan adanya penilaian-penilaian ya. Meskipun sangat mungkin sih sebenarnya pada awal-awal anak merasa tidak yakin atau tidak mampu gitu, tidak bisa menggambar dengan baik, atau ada penilaian-penilaian seperti itu yang dia tujukan pada dirinya sendiri, khususnya untuk anak-anak yang memang mengalami problem psikologis. Nah, namun demikian sebagai konselor dan psikolog, kita dapat memotivasi anak-anak dan memberikan rasa aman sehingga mereka tetap dapat mengekspresikan dirinya. Nah, ketika ada pemahaman terhadap diri yang lebih baik, maka anak-anak ini kita harapkan dapat memposisikan diri dengan lebih nyaman di lingkungan pergaulan sosial mereka. Nah, anak-anak dapat mengkomunikasikan pikiran dan juga perasaan. Ya, kalau menggunakan media seni ini maka disebut dengan istilah art talk. Ya, yang dapat juga difahami dan juga didengar pertama oleh konselornya dan kemudian juga bisa dipahami oleh orang-orang lain, significant others yang berada di sekitarnya, bahwa anak-anak ini memiliki pesan dan ingin pesannya tersampaikan melalui media seni. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Ini adalah beberapa referensi yang dapat teman-teman baca lebih lanjut untuk memahami lebih dalam lagi apa saja yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.